memungkinkan untuk apa menggunakan surat keterangan lulus kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling saya inginkan sebetulnya Erasmus Mundus ya di Eropa waktu itu, tapi nggak keterima masuknya ke kursi cadangan. Nah, alhamdulillah terus keterimanya di beasiswa Monbuka Gakusho dari pemerintah Jepang itu university to university dari dengan Yokohama National University. Dulu dapat rekomendasi dari Prof. Hang Tuah almarhum dan dengan menggunakan surat keterangan lulus. Jadi apa minta ke pembimbing bahwa dibuatkan surat keterangan akan lulus gitu ya. Jadi ya harus lulus. Kalau kalau Ya. nggak lulus ya nggak jadi berangkat. Jadi alhamdulillah lulusnya di bulan Juli itu wisuda, kemudian di bulan Oktobernya bisa berangkat. Ya, alhamdulillah karena doa, restu dan ridho motivasi selalu dari Bapak. Ya betul apa tadi salah satunya dengar disuruh sama Bapak ya pagi-pagi tuh lihat berita apa itu apa Pak Bahasa Inggris ya. yang bahasa Inggris ya jadi nggak ngerti juga ya dengerin aja gitu kan disuruh nulis-nulis kosakatanya gitu tapi alhamdulillah walaupun dulu tuh saya juga nggak terlalu tinggi masih awal ya tapi eh, pas di pendaftaran itu alhamdulillah terus bisa bisa berhasil masuk itu daftar untuk S2-nya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ini barusan ada yang nanya, minta tipnya untuk bisa segera lulus, Bu, katanya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini eh, dari Pak Hakim atau dari mahasiswa ini? Pak itu Tips. dosen, ya. Iya, Pak Hakim dosen. Terima kasih pertanyaannya Pak Hakim. Mungkin ini saling memberi tips ya. Mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibunya ini jauh lebih berpengalaman daripada saya ya. Cuma berbagi aja. Kalau untuk cepat menyelesaikan kuliah ya sebetulnya kalau sudah ada motivasinya gitu ya. Nantinya itu mau apa, tujuannya apa. Kan sebetulnya kita kuliah kan bukan cuma untuk apa dapat uang untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga gitu ya. Dan sama-sama tadi misalnya kuliah jauh-jauh ke luar negeri itu buat apa sih ya? Ya jangan punya motivasi cuma untuk keren-kerenan gitu ya, cuma biar apa upload di IG dan lain-lain ya. Tapi punya motivasi yang besar untuk bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Ya sebetulnya siapa tahu em, siapa yang kuliah di mana atau berkontribusi di mana, sebetulnya dia itu memiliki manfaat yang lebih besar untuk orang lain gitu ya. Nggak selalu harus dengan jalan yang saya tempuh atau Bapak Agung tempuh atau siapa. Yang penting kita berusaha yang terbaik di tahap yang kita lalui Hmm. masing-masing gitu ya. Udah punya kesempatan untuk berkuliah itu hanya segelintir orang dari seluruh masyarakat Indonesia ya yang bisa punya kesempatan untuk kuliah. Jadi jangan sampai disia-siakan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ami. Ini jadi Pak Hakim, saya itu pernah ke rumah diundang ke rumah Pak Hakim, dijamu makan, teman keluarga. Terima kasih Pak Hakim. Ya, jadi eh, untuk mencari beasiswa tadi, Mbak Ami, saya sendiri pernah ke Kedubes Jepang, pernah ke Kedubes Australia. Dapatnya di Kanada. Jadi lain-lain itu. Kalau Mbak Ami malah memang kemudian dari internet waktu Bapak belum ada lagi internet itu belum ada itunya. Itu jadi memang berusaha keras gitu ya. Berusaha keras. Saya ke Jepang, ya ke duta Jepang, ya ada ini ya. Kemudian Australia ada pameran-pameran edukasi gitu ya. Kemudian dapatnya malah dari pemerintah Kanada. Waktu itu ada program gitu terus daftar dan sebagainya. Saya kira jalannya banyak. Memang konsentrasi penuh untuk bisa mendapatkan ini yang berat sekali ya. Dan belum lagi kemudian di sananya ya konsentrasi supaya selesai gitu kan. Itu banyak cerita itu kawan-kawan yang sampai pulang dulu, sampai ini dan jual rumah segala macam. Hampir kita jual rumah.
Izin bertanya Bu, untuk info beasiswa S2-nya dapat dari mana Bu? Kalau boleh tahu, terima kasih sebelumnya. Ya, izin ya Bapak. Ya, silakan. Ini apa tadi pertanyaan sebelumnya Pak Hakim ya, supaya Ya. dapat beasiswa dan bagaimana menjalankan di jenjang berikutnya. Iya, ya memang tahapan-tahapannya itu ternyata tidak mudah ya. Kadang misalnya waktu dulu setelah S2, saya hampir berhenti. Jadi mungkin udah cerita belum ya sama Bapak? Jadi setelah sidang S2 itu tesis, saya hampir berhenti karena saya mau punya anak aja gitu ya, nggak usah lanjut S3, udah gitu aja lah gitu. Apalagi Padahal udah lahir anak pertama itu ya? eh Belum? belum Oh, justru. belum ya? Oh, ya, ya, ya. Jadi anak pertama itu memang waktu lagi S3 awal. Jadi setelah Oh, S2 selesai terus pengen punya anak, ya. gimana sih? Ya belum belum Bapak, Iya, 2011 iya. tuh lulus S2. Nah setelah itu tadinya udah mau hamil mau punya anak aja gitu kan. eh, Suami Mas Abdur waktu itu eh, menyusulkan waktu pas bulan Aprilnya. Nah itu Pak Abdur itu sedang sedang kuliah juga gitu. Nah, ternyata kemudian dari sensei ya dari profesor itu apa menyayangkan sekali. Waduh, wah jangan gitu gitu. Karena ternyata setelah lama saya setelah bertahun-tahun kemudian saya juga baru sadar bahwa beasiswa Monbuka Gakusho yang saya ikuti itu sebetulnya itu adalah beasiswa terusan gitu ya, walaupun mereka tidak menstate itu sangat jelas gitu. Jadi sebetulnya dengan saya mengikuti sidang tesis waktu itu, asal pembimbing itu kemudian oke, setelah itu saya bisa langsung lanjut S3 gitu. Ya akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan dukungan penuh dari suami ya waktu itu sedang kuliah juga dengan Monbusho juga tapi G2G jadi government to government. Kemudian akhirnya udah lanjut gitu. Yang nggak bisa dilakukan sama suami itu cuma hamil aja katanya dan melahirkan. Setelah itu nanti udah bisa dibantu katanya suami saya. Jadi full support gitu untuk saya lanjut S3. Dari suaminya ya. Jadi yang nggak bisa dilakukan Iya, suami itu cuman hamil sama melahirkan ya. iya, Setelah lahir nanti suami bisa pegang semua ini gitu ya. Oke, oke, sip, sip, iya. bagus. Kerjasama suami istri jadi kalau gitu ya. Luar Iya biasa. betul. Wah ini mungkin next level ya. Ini adik-adiknya nikah dulu deh ya. Baru nanti bicara ke sana. Iya tapi em, ya kurang lebihnya seperti itu. Ya Alhamdulillah kalau em, menikah setelah itu Alhamdulillah bisa S3. Kemudian sambil punya anak. Anak pertama itu sambil kuliah S3. Ya Alhamdulillah dengan berbagai tantangannya itu bisa bisa selesai dengan pertolongan Allah tentunya ya. Karena perjuangannya juga tidak mudah juga. Saya di Yokohama dengan anak, kemudian suami di Ibaraki. Jadi Berapa jam eh, itu perjalanan? 4 jam lah 4 jam perjalanan. arti Masya Allah, perjalanan. Bandung Jakarta lebih jauh lagi gitu ya. Jadi terpisah ya suami sama istri di kota lain gitu ya. Salah ya, ya. Alhamdulillah. Eh, Kemudian ini ya saya berikan link ini untuk ada dari Nanda ini ya pertanyaannya. Nah, beasiswa S2 ini saya eh, berikan link untuk em, beasiswa Monbuka Gakusho. Itu di sana ada berbagai em, jenis beasiswa. Nah, tetapi memang ini ya di sana itu biasanya perlu ada persyaratannya agak banyak ya. Jadi saya pikir kalau misalnya teman-teman itu pengen ikut pengen dapat beasiswa, kemudian misalnya apa atau mau S2 atau mau S3, nah itu perlu ada hal-hal yang dipersiapkan dulu. Nah, salah satu yang paling penting itu memang bahasa Inggris. Bahkan dosen-dosen di sini ya, dosen-dosen muda itu juga rata-rata apa ada kendalanya itu di bahasa Inggris begitu. Nah, sehingga kalau yang saya sarankan, kalau misalnya ya dari misalnya dari setelah S1 di ITERA ini kemudian mau langsung S2 gitu ya. Nah, itu misalnya apakah ya pilihan pertamanya bisa misalnya langsung daftar
beasiswa di luar negeri seperti ini. Kalau yang ini apa yang research student ini dulu Pak Abdur yang pakai suami saya yang pakai skema seperti ini. Kalau saya pakainya yang U2U karena ada kerjasama antara ITB dengan Yokohama National University. Nah, tapi kalau yang belum misalnya dari ITERA itu seperti apa, saya saya sarankan misalnya beasiswa lanjut itu bisa di Indonesia dulu aja, seperti alumni-alumni Universitas Jember juga banyak yang seperti itu. Jadi S2 dulu, misalnya S2-nya di ITB atau di UGM atau di mana gitu ya, yang dia memiliki banyak channel untuk lanjutannya. Atau nanti misalnya di ITS itu ada yang S2-nya itu double degree. Double Jadi degree, itu ya. bisa menjadi, iya, apa ya, nggak langsung, kalau langsung ke luar negeri misalnya berat gitu ya dalam hal persyaratannya, kemudian rekomendasi misalnya. Nah, itu bisa ambil yang dalam negeri tapi dia ada kerjasama atau biasanya dosen-dosennya itu sudah banyak kerjasama dengan luar negeri. Nanti bisa ikut project-projectnya dan lain-lain. Nanti mudah-mudahan selanjutnya apakah bisa S2 lagi di luar negeri atau misalnya ambil double degree-nya itu atau ambil S3-nya itu menurut saya kesempatannya jauh lebih luas terbukanya. Ya, itu seperti ini. Seperti di UGM, Fajar, anak adiknya Mbak Ami yang anak kedua, itu di UGM teknik sipil double degree dengan di Belanda, University of Groningen. Sehingga dia lulus di dua perguruan tinggi itu dan sekarang mukim di Belanda. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi memang semangat tinggi dan nanti ke perguruan tinggi yang banyak channelnya, apakah UI, ITB, yang ini kemudian akan lebih mudah. Tapi memang semangat 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 45. Baik, baik, terima kasih. Ini sampai jam 9 ya, Pak Eh, Hakim ya. Eh, baik, silakan. Mungkin ada yang ini deh, apa? Presiden yang langsung open cam. Teman-teman, ada ini atau Pak Hakim ingin menyampaikan satu? Ada yang ingin disampaikan, Pak? Maaf, saya siapkan absen dulu ya, Pak. Sebentar, Oh, Pak. silakan, silakan. Ya, 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 ya. Ya. Jadi, kayak mahasiswa, salah satu, please. Ayo, ada. Ayo, say something, please. Ayo. Latihan, ayo. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Jepang saya nggak bisa. Mbak Ami bisa bahasa Jepang dikit. Ayo, siapa? Siapa? Siapa aja nih? Tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan pertama di ini pertama. Biasanya malu-malu ya, Mbak Ami ya. Tapi siapa tahu ada. Siapa aja? Ayo, please. Ayo dong, mumpung mumpung nih Mbak ini kebetulan aja nih Mbak Ami karena tadi yang pegang Zoom terus ikut daftar bisa datang sini. Ini terima kasih banyak waktunya Mbak Ami. Salah satu please apa? Dini tadi yang pertama Dini, Zahra, Nusaiba. Say something please. Yuk, yuk, trik trik. Satu, dua. Oke, ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi kalau belum belum ada pertanyaan nggak apa lain waktu. Gini aja Mbak. Ya pakai lewat saya aja lah ya, biar nggak terlalu ini nanti siapa gitu. Boleh nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini nanti lewat saya juga bisa untuk diskusi. eh ini apa final closing statement Mbak Ami. Jadi sebetulnya memang hidup ini indah gitu ya. Banyak ujiannya pasti ya. Mbak Ami ini sekarang putranya 4 ya. Eh, jadi waktu pulang dari Jepang bawa anak 2. Suaminya dia berdua bisa jadi selesai PhD itu ternyata indah sekali perjuangan itu tetapi berat ya saya ingat yang salah satunya Mbak Ami mau melahirkan di kota lain nyari taksi sendiri dengan perut besar sudah ketuban bah pecah ya itu cari taksi sendiri artinya jangan cengeng mandiri mulia semangat dan memang sesuai dengan keyakinan masing-masing Bismillah minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih gitu ya ini saya gitu. Terakhir Mbak Ami, pesan terakhir saya sebelum ditutup. Ya, terima kasih Bapak. Kalau kemarin saya berpesan juga ke mahasiswa yang tingkat awal sih waktu pas sedang ngajar itu, em, sekarang itu kesempatan itu sangat terbuka lebar untuk berbagai hal. Jadi misalnya kuliah online ya, MOOC itu
yang membuat kuliah online dan itu free itu banyak sekali. Dari mulai apa MIT, kemudian Waseda, bahkan ITB juga dan itu course-nya itu free gitu ya. Yang penting punya koneksi internet saya bilang gitu. Jadi sebetulnya waktu-waktu yang dimiliki itu teman-teman ya mau dimanapun berada di tahun yang sama di menit yang sama gitu ya dengan teman-teman yang lain itu kalau misalnya bisa memanfaatkan waktu dengan baik, misalnya ada yang ya apa ekstrimnya itu yang kita dengar ya ada anak SMK yang bisa bikin mobil yang kayak gitu-gitu ya. Nah, Hmm. mereka itu kan belajarnya dari YouTube, dari apa ya source yang free ada di internet itu ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, apalagi mahasiswa yang memiliki akses internet di kampus misalnya itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sia-siakan waktu di masa muda ini, nikmat waktu, nikmat sehat ya dan luang gitu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan biar nanti itu mendapatkan manfaat yang besar selanjutnya. Terima kasih, Kayak Babi. gitu, Kita Pak. pengen foto bareng dong. Ayo, yuk foto bareng. Open cam, please. Ini kesempatan nih. Yuk. Tolong ada yang bawa Keren. laptop. Tolong foto bersama. Mumpung ada ini nggak sengaja nih kata Mbak Amit. Mbak Amit, ini saya mau ngerekam gimana? Saya masuk. Terima kasih. Yuk, silakan. Punten open cam sambil untuk absen, untuk potret bersama semuanya. Open kamera ya, saya open kamera. Nah, yuk terakhir yuk. Masih ada 5 menit. Yuk semuanya, please. Ya sambil nggak apa-apa di jalan juga nggak apa-apa yang lagu ini yang syukur lah. Yang masih bisa open cam. Terima kasih Pak Hakim. Ya silakan ya. Tolong yang ngemut ini ya semuanya tak print screen ya. Yuk, oke, print screen ya. Satu, dan Pak Hakim udah. Pak Hakim bisa juga print screen Pak Hakim. Ada laptop situ. Ya. Oke, terima kasih anak-anak semua, ya, Mbak Ami dan Pak Hakim ini kayak anak saya juga nih. Saya kalau ke rumah Pak Hakim itu diajak ke restoran, diajak ke rumah, makan di rumahnya, hampir tidur di rumahnya Pak Hakim. Jadi, terima kasih Pak Hakim ya. Ya, oke, satu, dua, tiga. Saya harus begini saya nih. Minta tolong kalau ada yang bisa yang lain juga, saya kok harus di apa spread. Nah, enggak kalau ada yang lain bisa ini juga. Oh, satu layar saya cuman. Ini kesempatan luar biasa. Oke. Hmm, Ini yang halaman kedua. Eh, itu. Ya, oh, halaman kedua Mbak Aminya nggak kelihatan ya. Kita samping dulu. Oh, samping nggak bisa. Kalau yang kedua Mbak Aminya nggak masuk. Gimana? Ya udah, nggak apa-apa lah. Tik print screen. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, sudah. Oke, Mbak Ami, terima kasih banyak kesempatannya. Insyaallah lain waktu kita bisa nyambung lagi. Ini minta eh, ini dari Jember, dari Lampung, dari Bandung bisa bersama-sama. Terima kasih semuanya. Mangga kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan terakhir, ada? No? Pak Hakim menanyakan sesuatu, Pak Hakim, silakan. Ah, cukup. Dari saya cukup mungkin Ya. pertanyaan-pertanyaan lanjutannya mungkin di balik layar. Mungkin saya malu di depan mahasiswa nih, Pak. Banyak mau ditanya tapi malu. Oke, komentar ya Baik, ya. Oke. jadi saya rasa terima kasih banyak Pak Agung, Pak
Bu Ami, terima kasih ya Bu sudah hadir, Ya, ikut memberikan insight-insight bagusnya ya, wawasan juga untuk kami, untuk mahasiswa juga nih, jadi insight bagus juga. Terima kasih, semoga besok-besok bisa ketemu lagi lah. ya. Offline kalau perlu offline ya Bu Ami, main ke Lampung Bu. Pak Agung Hmm. sama Pak Agung main ke Lampung, kapan ke Lampung lagi Pak? Nah, boleh Saya juga, pernah boleh ke juga. Lampung. Pak Hakim juga pernah ke Wisma Rektorat situnya di situ kan, Ya. Wisma ininya, situnya itu. Sekarang berkembang lagi, Masya Allah. Selamat menikmati dah perjuangan untuk semuanya. Semoga kita ketemu di waktu dan tempat yang terbaik dan masing-masing sukses ya, sukses lahir batin, sukses dunia akhirat, sukses keluarga. Pak Hakim ini putranya dua ya, mau tiga. Rabbana hablana minasin. Terima kasih Pak Hakim, cukup ya. Itu. Mbak Ami masih rekamannya nanti ini ya. Oh iya, iya Bapak. Ya. Baik, terima kasih semuanya Pak Hakim. Udah hampir jam 9, anak-anak akan kuliah di tempat lain itunya. Atur nuhun, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Tarif ya. Ya, Mari Pak. mangga Izin nuhun. Ya. live. Terima Ya, Ya kasih Bu, Bapak. mangga mangga baik Pak nuhun. Agung juga. Mangga Sini. nuhun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana terima kasih. Selamat berjuang semuanya ya. Oke, nuhun. Terima kasih Bapak. Oke, nuhun. Ya. Saya senang menunggu kalian sok sampai habis keluarnya. Oke, saya tutup ya bersama.